Pemirsa, persidangan yang digelar Mahkamah Konstitusi telah menghadirkan 4 menteri untuk bersaksi seputar pemberian dana bantuan sosial atau bansos, dan para hakim pun telah mendapatkan informasi soal bansos yang dikaitkan dengan Pilpres. Lantas seperti apa nanti keputusan MK? Apakah mungkin mengabulkan permohonan dari pihak kuasa hukum Anies Mohaimin ataupun Ganjar Mahfud, atau justru sebaliknya tudingan pelanggaran pemilu yang ditujukan pada kubu Prabowo Gibran tidak terbukti? Mahkamah Konstitusi MK memanggil 4 orang menteri sebagai saksi dalam persidangan pada Jumat 5 April lalu. Pemanggilan keempatnya untuk dimintai keterangan seputar penyaluran bantuan sosial atau bansos jelang pemilu 2024 lalu. Dalam persidangan, keempat menteri yang hadir sama-sama memberikan kesaksian bahwa tak ada bansos yang dianggarkan untuk pemilu, terlebih untuk mendukung salah satu paslon sehingga mendongkrak perolehan suara dalam pemilu. Bansos yang diserahkan juga tidak berbentuk bantuan langsung tunai, melainkan dengan cara ditransfer. Dan peruntukan bansos adalah akibat tingginya harga sembako efek bencana alam El Nino. Bansos yang ada memang telah dianggarkan pada tahun 2023 lalu. Stabilisasi harga, jadi justru sebaliknya. Hari ini jelas sekali Menteri Keuangan, 2 Menko dan Menteri Sosial mengungkapkan bahwa tidak ada penyalahgunaan bansos seperti yang selama ini dikemukakan dan didalilkan oleh kedua pemohon di dalam persidangan. Ibu Risma yang hadir pada hari ini tegas-tegas mengatakan tidak ada bantuan yang bersifat langsung. Semua adalah bantuan dalam bentuk transfer melalui bank, baik disampaikan melalui elektronis melalui bank maupun dikirimkan melalui kantor pos yang ada di daerah-daerah. Di Kementerian Sosial itu bentuknya Tim kuasa hukum dari kubu Prabowo Gibran optimis dengan kesaksian keempat menteri yang membuktikan bahwa bansos memang sesuai anggaran dan peruntukannya. Namun, tim kuasa hukum pihak 01 dan 03 merasa ada banyak hal yang tak terjawab seputar bansos ini. Mereka mempertanyakan bansos yang pernah diberikan 2 orang menteri jelang pemilu yang bisa dibuktikan lewat video. Sehingga jelas bansos yang disalurkan mengatasnamakan suatu kelompok untuk mendongkrak perolehan suara. Membagi-bagikan bansos dan mengatribusikan bansos itu pada Jokowi. Dan oleh sebab itu mesti memilih anak Jokowi. Mendak Zulkifli Hasan melakukan hal yang sama. Mengatakan bansos itu dari Jokowi, dan karena itu kita mesti berterima kasih kepada Gibran. Nah, itu memori kolektif kita tidak bisa dihilangkan. Itu rekam jejak digital. Sekarang, masing-masing kubu optimis memenangkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kubu 01 dan 03 yakin ada pelanggaran sehingga perlu ada pemilu ulang. Sementara kubu 02 juga yakin bahwa kesaksian dari keempat menteri Jumat lalu telah mematahkan isu kecurangan pemilu 2024. Lalu, seperti apakah keputusan MK nantinya? Tanggal 22 April tentunya akan menjadi tanggal penentu apakah pasangan Prabowo Gibran memang menang atas 2 paslon lainnya, ataukah memang Indonesia butuh pemilu ulang. Tim TV One mengabarkan. Tim Prabowo Gibran meyakini tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh para menteri terkait dengan pemberian bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah. Bansos diberikan oleh pemerintah akibat tingginya harga sembako sebagai efek bencana alam El Nino. Ya, bansos itu juga telah dianggarkan sejak tahun 2023 lalu. Sementara tim Ganjar Mahfud meyakini hakim bisa melihat bahwa bansos yang diberikan oleh 2 menteri jelang pemilu ini ditujukan untuk mendongkrak suara Prabowo Gibran. Lalu seoptimis apa kedua kubu akan memenangkan persidangan ini? Telah bergabung bersama kami anggota tim hukum Ganjar Mahfud, Bapak Magdir Ismail, dan juga ada Komandan Tim Hukum TKN Prabowo Gibran, Pak Hija Panjaitan. Selamat pagi. Selamat petang semuanya. Selamat petang.
Selamat Selamat petang, petang, Pak Hendra. Magdir. Selamat petang, Hinca. Kita ke Pak Magdir terlebih dahulu. Pak Magdir, kita sudah mendengar bersama kesaksian 4 menteri ini. Nah, ini seperti apa? Apakah sudah cukup atau justru masih ada yang kurang dari pernyataan 4 menteri tersebut? Yang jelas mereka sudah menerangkan bagaimana pemberi bansos itu dibagikan seperti apa gitu ya. Ini ada dua hal saya kira yang selalu keliru, secara keliru dikemukakan oleh banyak pihak, bahwa ada bansos dan ada bantuan-bantuan yang lain. Bansos memang diberikan secara tunai, ya. Tidak yaitu dengan cara mengirim melalui kantor pos atau bank. Dan ini sudah teratur dan terukur dilakukan. Sudah bertahun-tahun itu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Yang kami persoalkan terkait dengan atau berhubungan dengan Pilpres dan pemilu yang lalu itu adalah bantuan-bantuan yang diberikan oleh Presiden secara langsung, yang tidak jelas sumber dananya dari mana. Ya, dan itu bukan merupakan tunai, tetapi ini ada beras segala macam, ya, termasuk diantaranya. Bahkan untuk melakukan ini semua, Presiden mengeluarkan satu Perpres tahun 2022, tugas pembagian dari bantuan yang dilakukan ini melalui Badan Pangan. Nah, kita tidak pernah tahu Badan Pangan itu mempunyai data dari mana, ya, sehingga orang-orang yang mendapatkan bantuan itu sesuai dengan data yang ada di Kementerian Sosial. Bahkan katanya sekitar 28 jutaan lebih orang yang mendapat bantuan itu. Apa kita harus nafikan itu, gitu loh, ya? Presiden memberikan bantuan di depan istana, apa kita harus tutup mata? Ya, begitu juga ketika Presiden ke Jawa Tengah sampai 7 kali memberikan bantuan-bantuan, apa kita harus tutup mata? Nggak bisa seperti itu. Ucapan-ucapan dari 2 menteri, yaitu Menteri Perdagangan dan Menko Perekonomian, jelas sekali bahwa personifikasi bantuan ini adalah Presiden Joko Widodo. Karena ini personifikasinya Joko Widodo, maka diminta supaya memilih anaknya Joko Widodo atau siapa yang dipilih Joko Widodo. Menurut hemat saya, kalau kita masih mau pakai nalar kita, pakai akal sehat kita, mestinya kita akui, ya, janganlah terus-menerus berbohong bahwa seolah-olah bantuan itu tidak ada. Oke, ya. Pak Magdir, artinya keterangan yang disampaikan oleh 4 menteri kemarin ini apakah cukup signifikan untuk mempengaruhi sikap hakim nanti? Menurut Pak Magdir, singkat sebelum kita ke Bang Hinca. Kita berharap begitu, ya, karena bagaimanapun juga, misalnya Menteri Keuangan mengatakan ada sejumlah uang yang khusus untuk tahun 2024 ini ada 50 triliun yang merupakan automatic adjustment. Ya, automatic adjustment ini tergantung dengan apa? Tergantung dengan siapa yang mau menggunakan. Ya, adjustment-nya itu tergantung dengan siapa yang mau memberikan, bukan karena keadaan. Ya, kalau misalnya selama ini kan selalu jadi alasan El Nino. Beberapa pihak mengatakan El Nino itu sudah berhenti tanggal sekitar bulan November tahun 2023. Tetapi kenapa mesti diperpanjang terus-menerus? Ini kan cuma jadi modus memberikan bantuan untuk elektabilitas. Ya. Saya kira ya, jelas kok, kalau bagi kami, ya. Kalau pihak lain misalnya mau menutup mata, ya silahkan. Ya, Pak Magdir optimis ya bahwa keterangan disampaikan oleh 4 menteri itu akan mempengaruhi sikap dari hakim MK nanti. Kita menuju ke Bang Hinca. Kalau Bang Hinca melihat seperti itu juga nggak? Keterangan 4 menteri itu juga cukup berpengaruh terhadap sikap dari hakim MK nanti. Bagi kami di 02, keterangan 2 Menko, 2 menteri itu menyempurnakan dalil kami untuk menjelaskan tidak ada hubungan antara bansos dengan suara yang didapat di setiap masing-masing TPS. Sama sekali tidak ada relevansinya. Apa yang dijelaskan oleh menteri itu adalah memberikan keterangan bahwa negara berkewajiban memberikan bantuan sosial kepada masyarakatnya, warganya, yang memang haknya untuk mendapatkan itu. Itu fakta. Karena itu 4 menteri ini memberikan keterangan fakta-fakta benar adanya bantuan sosial karena itu kewajiban negara dan haknya masyarakat.
tapi sama sekali tidak ada korelasinya dengan suara. Tidak ada hubungannya dengan jumlah suara yang didapatkan paslon 01 dan 03 mempengaruhi jumlah suara yang sudah ditetapkan oleh KPU. Dan jangan lupa, sengketa ini adalah sengketa proses hasil pemilihan umum, artinya suara. Nah, kalau perasaan yang disampaikan bahwa pemberian bansos oleh Presiden mengakibatkan suara naik, nah kan harus dibuktikan itu. Selama persidangan berlangsung, sama sekali tidak ada satu angka pun yang dikatakan si A di TPS B menerima bantuan lalu mencoblos pasangan ini. Sama sekali tidak ada. Oleh karena itu, keterangan 4 menteri kemarin cukup menutup secara sempurna perdebatan kita selama ini tentang bansos itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan sengketa ini. Dan karena itu kami yakin Mahkamah Konstitusi bulat hatinya untuk mengambil keputusan menolak permohonan 01 dan 03. Itu saja dari kami. Oke, baik, nanti kita akan coba minta tanggapan dari Pak Magdir ya. Katanya nggak ada tuh relevansinya antara bansos dan juga perolehan suara dari 02, tapi nanti kita bahas lebih lanjut. Kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Oke, kita langsung menuju ke Pak Magdir. Pak Magdir, tadi Bang Hinca mempertanyakan tuh, jadi nggak ada kok korelasinya antara pemberian bansos dan juga perolehan suara atau elektoral dari 02. Itu gimana Pak Magdir? Halo, Pak Magdir? Oke, nampaknya kita terkendala komunikasi ya, Rendra ya, dengan Pak Magdir. Kita menuju ke Bang Hinca lagi. Bang Hinca, kalau tadi kan yang kita pertanyakan di sini adalah bagaimana kemudian korelasi antara pemberian bansos ini dengan perolehan suara dari 02. Tadi kan Pak Magdir sempat menyampaikan tuh catatan kami ya, Bang Hinca ya, ini ada dugaan politisasi bansos itu karena ada beberapa variabel. Misalnya yang pertama, bansos itu selama ini diberikan atau proses penyalurannya itu melalui transfer atau bank, tapi baru kali ini ada bansos pemberiannya itu berupa beras. Itu yang pertama. Kemudian kunjungan Pak Presiden Joko Widodo ke sejumlah daerah terutama di wilayah Jawa Tengah. Itu yang dianggap sebagai politisasi bansos dan juga pengaruh dari Presiden Joko Widodo. Bang Hinca, bagaimana tanggapan dari Anda? 10 tahun berjalan Presiden Jokowi memerintah, kita menyaksikan di layar kaca sering sekali dia pergi mengunjungi ke tempat-tempat masyarakat yang non jauh dari kota untuk memberikan bantuan, termasuk juga bantuan-bantuan seperti ini. Dan itu cara dia dekat kepada masyarakatnya dan sama sekali jauh dari pemilu yang sekarang ini. Kebiasaan itu terus dilakukannya, bahkan sampai saat-saat kita saksikan di pemilu yang lalu. Dan itu bagian dari beliau untuk menyambangi warganya, warga negaranya. Dan itu bagian juga dari kewajiban negara kepada warga negaranya. Itu poin-poin yang kita tangkap. Nah, karena kebetulan juga berbarengan dengan penyelenggaraan pemilu sehingga orang menariknya ada korelasi terang benderang terhadap itu. Padahal 4 menteri kemarin menjelaskan sama sekali tidak, karena ini anggaran negara yang sudah disepakati di DPR, keputusan politik negara yang disepakati di DPR bersama pemerintah yang kemudian terdistribusi yang disebut payungnya perlindungan sosial. Secara garis besar yang di dalamnya ada bansos yang tadi didistribusikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang tadi transfer itu. Poinnya adalah ada by name, by address, nama-nama yang menerima bansos itu. Dari siapa nama-nama itu? Dari pemerintah daerah setempat yang tahu karakter warga negaranya yang layak yang mendapatkan bantuan itu. Jadi sama sekali tidak diketahui oleh pemerintah pusat atau pemerintah pusat yang nyebut si A, si B, si C, si D gitu. Nah dari daerah dia. Kemudian si pemerintah pusat yang kemudian mengeksekusi atau mendistribusikannya pada warga negara yang membutuhkan. Dan itu program negara berjalan. Nah karena itu kalau ditanyakan kembali ke awal, adakah relevansinya? Tidak ada, karena itu program negara. Besok pun jalan juga, hari ini pun jalan juga, minggu depan jalan juga. Menurut Bang Hinca berarti ini adalah bentuk kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo. Mungkin kita ke Pak Magdir ya, Rendra ya. Pak Magdir, kita sudah mendengar bagaimana pernyataan dari Bang Hinca ini bahwa sebenarnya tidak ada kaitannya antara bansos dengan perolehan suara dari 02. Ini tanggapannya seperti apa, Pak Magdir? Ya ini kan soal penilaian dan di mana kita berpihak begitu ya kan. Ini sah-sah saja sih.
Tapi beginilah seperti saya katakan tadi bahwa ini ada dua hal. Bansos yang reguler ya itu kan diberikan setiap 3 bulan. Itu melalui Kementerian Sosial. Tetapi yang terjadi sekarang ini dilakukan setiap bulan sejak bulan Oktober. Ya, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Apa pentingnya itu dilakukan perubahan-perubahan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyerahkan bantuan-bantuan ini bukan Kementerian Sosial lagi, tetapi dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Bahkan Presiden Joko Widodo sendiri membagi-bagikan itu. Bisa dibayangkan nggak? Pernah nggak kejadian ya sepanjang yang saya tahu ya, misalnya selama periode Pilpres ini Presiden itu membagikan bantuan itu ke Jawa Tengah, Jawa Barat 7 kali, ke Jawa Tengah 10 kali, kemudian ke Jawa Timur 5 kali. Nggak pernah ada kejadian selama ini. Ya. Hanya satu-satunya ini terjadi ketika menjelang Pilpres, di mana adanya Presiden Joko Widodo menjadi cawapres. Problem kita kan di situ. Ya. Apakah seandainya bukan anaknya Joko Widodo yang menjadi cawapres, apa beliau akan berbuat seperti itu? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Gitu. Nah, tetapi sekali lagi soal ada pengaruh atau tidak, ahli saksi-saksi kami menunjukkan adanya bukti-bukti itu. Bagaimana mereka mendapatkan beras 10 kilo. Ya, yang diberikan oleh pemerintah atas nama pemerintah, tetapi gambar dari apa pada kantongnya itu adalah gambar Prabowo dan Gibran. Ini kami sudah hadirkan di persidangan, gitu loh. Hakim melihat itu, dan orang yang menerima ini diminta untuk memilih pasangan Prabowo Gibran. Oke. Saya nggak tahu kalau mereka berbohong ya, tetapi ini kejadian dan ini ada, gitu loh. Yang tidak pernah dibuktikan oleh kawan-kawan dari 02 itu adalah bahwa penerima bansos itu tidak pernah diminta untuk memilih ya paslon 02 atau 02. Itu kan nggak pernah dibukti. Mereka hanya membantah secara umum bahwa bansos itu tidak ada kaitannya dengan Pilpres. Ya. Makanya sekali lagi saya katakan tadi, apa gunanya dan apa pentingnya Presiden Joko Widodo setelah membagi-bagi beras di Magelang, ya, kemudian minum-minum kelapa muda bersama Pak Prabowo di Magelang, apa pentingnya? Ya, itu kan bukan acara santai-santai, ya. Ini adalah acara beliau berbuat sesuatu untuk kepentingan negara. Dan jangan lupa Pak Prabowo itu seorang menteri, ya. Secara terus-menerus kedudukan itu melekat. Mereka tidak bisa memisahkan diri mereka bahwa pada hari ini jam segini saya mau jadi menteri dulu, nanti habis itu nanti saya nggak mau jadi menteri. Nggak bisa seperti itu. Itu tergantung dengan tindakan sebenarnya. Nah, tindakan Presiden Joko Widodo itu ketika membagi beras di depan istana itu apa? Baik. Itu loh. Apa wartawan-wartawan yang memberitakan itu bohong? Kan enggak ada kepentingannya mereka, gitu loh. Ini yang kita mesti lihat seperti itu. Baik, Jadi Pak Magdir, sekali lagi, ya. Baik. Ya kita. Ya baik, nanti kita sama-sama mengawal jalannya persidangan ini seperti apa. Apakah kemudian akan berpengaruh terhadap sikap hakim atau tidak? Sekali lagi terima kasih banyak. Maaf sekali karena waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Pak Magdir dan juga Bang Hinca atas waktunya sudah bergabung sama kami di Perhutang. Sehat selalu. Terima kasih.